Mohon izin memberikan nasihat atau pesan. Satu, mohon sibukkan dengan meningkatkan kualitas amalan kita. Dan tolong iringi itu dengan menjauhkan segala macam amalan-amalan, kegiatan-kegiatan yang bisa mengurangi atau menghilangkan pahala bagi kita semua. Saya selalu berpesan ini, ingat betul ini ya kalimat saya. Tolong jauhi hal-hal yang kita tidak sadar, pahala kita terbuang. Mencela itu bagian dari hal yang menghilangkan pahala. Berselisih itu menghilangkan pahala. Kalau Anda bisa berdoa dengan baik, kenapa mesti mencela? Tinggalkan yang buruk-buruk, hadirkan yang baik-baik. Jauhi sesuatu yang bisa menghabiskan energi kebaikan kita. Jelas ya? Saya tidak mengajari Anda ilmu pengetahuan untuk menjadikannya sebagai amunisi untuk berdebat. Tidak. Itu sebagai bagian bekal kita untuk meningkatkan kualitas ibadah. Maaf, agak panjang sedikit saja. Ini penting saya sampaikan, karena sampai dari kemarin tadi ya, kami mendengar ada hal yang sebenarnya tidak perlu itu terjadi ya. Tidak perlu terjadi ya. Kami diminta pendapat tentang ya, ada sementara lah yang sekarang terjadi, ada yang merasa keberatan dengan hadirnya barangkali teman-teman kita yang mau pencerahan-pencerahan yang penuh kelembutan, kebaikan. Saya ditanya, Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang si fulan? Saya bilang dia orang baik, tapi dia mendapatkan satu peringatan agar dihindari. Peringatan untuk menghindari disebut dengan tahdzir. Tahdzir ya. Tahdzir itu peringatan untuk menghindari dari sesuatu karena ada bahaya di situ. Ya. Saya bilang tidak, itu nggak baik, nggak tepat. Lihat, kalau Anda mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, hukum Al-Quran mengatakan kalau ada sesuatu yang tidak tepat terdengar oleh kita beritanya, itu nggak boleh langsung dihukumi, mesti dicek dulu. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, mesti dicek. Ya. Kalau levelnya level sama, misalnya Ustaz ada yang keliru, diketahui Ustaz yang lain, itu nggak boleh dibuka. Harusnya Ustaz dengan Ustaz itu dulu klarifikasi, tanyakan, tabayyun ke situ. Itu contohnya, itu ajaran Quran. Ajaran Sunnah, bukan membuka. Jamaah sampaikan hati-hati dengan Ustaz itu berbahaya, itu nggak boleh. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal, ini nyata. Satu kali lewat di satu tempat, begitu berjalan siang hari, terlihat muridnya sedang mengajar di seberangnya, di bawah naungan pohon. Jadi dia berteduh, kemudian murid-murid yang lainnya itu kepanasan di sampingnya. Lewat beliau, itu malam harinya, ditunggu oleh Imam Ahmad. Beliau tahu kebiasaan murid yang ini pasti bangun malam. Malam-malam itu pelan-pelan ketuk pintu. Begitu dibuka, kaget yang datang gurunya, sampai mengatakan, "Syekh, kenapa ada yang datang? Saya saja yang datang kepada Anda." Jangan keras-keras ya. Jangankan orang lain, orang rumah pun gak boleh dengar. Sini. Ketika dibilang duduk pelan-pelan, tadi kalimatnya pelan sekali. Tadi saya lihat siang-siang kamu ngajar. Pada murid-muridmu, mereka kepanasan, kamu tidak. Besok jangan begitu ya. Diam muridnya. Sudah, kembali sana. Ibadah, saya pamit pulang. Anda bayangkan, seorang guru mulia, ahli Quran, ahli hadis, dekat dengan Allah, ibadah luar biasa, mengetahui guru yang dari muridnya salah, itu pelan-pelan dibetulkan supaya tidak menyebar kesalahannya. Anda bukan ahli Quran, bukan ahli hadis, jauh kedekatannya dengan Allah. Bagaimana bisa menyebarkan keburukan orang lain yang belum tentu benarnya? Itu nggak boleh begitu. Ya, itu bahaya. Ingat ya, Anda membuka misalnya keterangan tentang orang lain, kalau benar ceritanya itu gibah, kalau salah itu fitnah. Pilihannya cuma dua. Awas. Kalau bukan gibah itu fitnah, jadi nggak boleh. Ya, maaf kalau saya agak tegas ini tentang hal ini, karena ini nggak boleh terjadi, nggak boleh. Jadi jangan saling menyalahkan, jangan saling mencela. Kalau ada sesuatu yang keliru, doakan, kemudian klarifikasi. Kalau salah kita tinggalkan. Tapi kalau benar, hanya mungkin perbedaannya untuk kemudahan aja. Bismillah ada 70 hadis, ada 4 cara, dijaharkan, disirkan, tidak dibaca sama sekali. Baca yang pertama, tidak yang lainnya. Nggak usah ribut, ketentuannya dari Nabi ada semua. Ada semuanya. Tapi kalau misalnya nggak sholat, nggak baca Al-Fatihah, itu yang ditinggalkan. Itu pun nggak boleh dicela, diajarkan dulu. Jadi kalau ada sesuatu yang benar, jangan langsung rame dulu, gitu. Nggak boleh begitu. Kenapa sih? Saya ini baru 4 tahun di Indonesia. Begitu datang ke sini, kok lihat kenapa sih orang pada ribut nih, orang berkelahi, berselisih, sampai ribut macam-macam, sampai ada belajar pulang ke rumah jadi ribut di rumah. Antum tuh belajar apa sebenarnya? Sampai bisa rame begitu. Zaman Nabi orang kasar, belajar Islam jadi lembut. Kenapa zaman sekarang orang lembut belajar jadi kasar? Kalau memang ada yang salah, itu kan sama-sama saudara, kenapa jadi ribut? Datang, bicara, pelajari sama-sama, itu. Kecuali yang diajarkan bukan Quran Sunnah, ngajarkan kelompok mungkin. Gitu. Anda sih mau ngajak pada siapa? Kalau belajar Quran dan Sunnah, keluarkan Qurannya, keluarkan Sunnahnya, bahas pelan-pelan. Kalau ada yang mengajarkan itu, dipraktekkan, walaupun beda dengan Anda, nggak ada masalah. Syekh Al-Albani, ketika di sampingnya beda, nggak ada masalah beliau. Ngelihat temannya sholat, tangannya begini-begini.
Ya. Sedangkan dia berpendapat yang paling kuat tuh yang diam, tapi nggak pernah dicela. Datang sini pelan-pelan. Fulan katanya, kamu yang tadi begitu, saya sih belum pernah lihat. Ya, tapi kalaupun harus begitu, jangan terlalu kencang lah mungkin. Tapi nggak dicela. Jadi biasa saja gitu kan. Nah, jadi saya mohon izin kenapa saya tegas menyampaikan ini karena sayang kami Pak, Bu ya. Ya mumpung kami masih ada, khawatirnya kami misi dakwahnya sudah selesai di sini, harus pindah ke tempat lain atau mungkin tidak berada di sini. Nah, kondisi ini masih seperti ini nggak baik. Ini nggak baik ya. Kecuali mungkin Anda punya kelompok ingin dijaga, tidak harus sama dengan yang lain, sampaikan saja sudah selesai gitu kan. Tapi tetap menjaga silaturahim. Ya, tetap menjaga silaturahim. Maafkan kalau ini kurang menyenangkan untuk terdengar ataupun diketahui oleh pemirsa, tapi ini nyata. Situasi yang nyata yang hadir di sekitaran kita dan ini salah, mutlak salah. Harus dibenarkan. Baik. Demikian, jika dalam hal yang kami sampaikan ada yang keliru, mohon saya dimaafkan ya. Karena ini pun saya diberitahu bahwa Ustadz Ali pun dapat tahdir. Oh, alhamdulillah saya bilang. Saya nggak pernah lihat gitu kan. Ustadz nggak usah lihat ya. Sampai terakhir kali ada informasi yang tidak baik sampai. Tapi saya nggak ambil pusing ya. Ada informasi menyampaikan kalau Ustadz Ali itu terlibat dari satu di antara orang yang terlibat memfasilitasi jemaah haji yang lewat Filipina itu yang 177 paspor. Waliyadzubillah, saya travel nggak punya, macam-macam nggak punya, nggak haji lagi saya, nggak ada kerjaan. Jadi hal-hal itu sudah nggak penting ya, sudah nggak penting. Jadi mohon izin, tapi kita nggak boleh mencela. Kita mendoakan bangun silaturahim dengan baik dan dengan itu insya Allah kebaikan-kebaikan bisa didapat. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.